Di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah, hidup seorang perempuan bernama Ratri. Usianya baru menginjak 32 tahun, namun keriput tipis di sudut matanya menyimpan banyak cerita. Suaminya, Raka, sudah 3 tahun merantau ke Belanda, mengejar pekerjaan sebagai teknisi kapal. Sejak kepergiannya, Ratri membesarkan anak sematawayangnya sendirian, menjalani hari-hari yang sepi di rumah tua warisan orang tua Raka. Setiap jam 6 pagi, suara roda gerobak kayu berderak di depan rumahnya. Suara itu milik Darto, penjual sayur keliling yang sudah menjadi pemandangan akrab bagi ibu-ibu kampung. Tapi bagi Ratri, Darto bukan sekedar penjual sayur. Darto dikenal genit, senyumnya mudah mekar, apalagi pada perempuan yang kesepian. Ia punya caranya sendiri menggoda tanpa terasa cabul. Sekedar lelucon ringan, sentuhan singkat saat menyerahkan bungkusan bayam, atau pujian pada masakan Ratri yang sering ia cicipi sambil duduk di tangga dapur. Hari berganti minggu. Minggu menjadi bulan. Ratri mulai menanti suara roda itu bukan karena ingin membeli sayur, melainkan karena rindu akan perhatian yang telah lama hilang. Di tengah kabar yang makin jarang dari Raka, dan kiriman uang yang mulai terlambat datang, kehadiran Darto menjadi pelipur lara yang perlahan meracuni hatinya. Sampai suatu malam, saat hujan deras mengguyur kampung dan listrik padam, Darto mengetuk pintunya. Katanya, ingin berteduh sebentar. Tapi di balik alasan sederhana itu, ada badai lain yang sedang tumbuh di dalam hati mereka berdua. Suara hujan menimpa genting seperti denting waktu yang tak sabar. Ratri berdiri kaku di depan pintu. Lampu minyak di meja kecil berpendar redup. Darto berdiri di pelataran. Bajunya basah kuyup. Rambutnya meneteskan air. Tapi senyum genitnya tetap ada, meski sedikit gugup. "Aku cuma mau neduh sebentar, Mbak," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Tanpa berkata apa-apa, Ratri bergeser memberi jalan. Darto masuk, duduk di kursi kayu dekat dapur. Ia menatap api kecil di bawah ceret yang masih menghangatkan air. Ratri berjalan ke dapur, menuangkan teh, dan meletakkannya di hadapan Darto. Tangannya gemetar sedikit. Suasana di dalam rumah seolah lebih sunyi daripada suara hujan di luar. "Kenapa kamu kesini malam-malam begini?" tanyanya akhirnya. Matanya tak berani menatap langsung. Darto menatap wajah Ratri. "Aku tahu ini salah waktu. Tapi kadang, aku cuma pingin ngerasain rumah yang ada hangatnya. Walau sebentar." Kalimat itu menggantung di udara seperti bau tanah basah setelah hujan. Ratri ingin marah, ingin mengusirnya. Tapi kenyataannya, hatinya sudah sejak lama menunggu seseorang yang membuatnya merasa dilihat, didengar, dan diinginkan. Malam itu, bukan badai di luar yang paling berbahaya, melainkan badai dalam dada mereka. Ketika akhirnya Darto pamit dan menutup pintu, Ratri bersandar pada dinding, napasnya berat. Tidak ada yang terjadi secara fisik malam itu, tapi mereka berdua tahu. Batas pertama sudah dilangkahi, bukan oleh tubuh, tapi oleh hati. Hari-hari setelahnya berubah. Darto tetap datang menjajakan sayur, tapi dengan lirikan yang lebih lama, senyum yang lebih rahasia. Ratri merasa hidup lagi, dan juga bersalah setiap kali membaca pesan singkat dari Raka yang bilang ia akan pulang akhir tahun ini. Apakah ia sanggup menutup kembali pintu yang sudah terbuka? Ataukah ia akan kehilangan semuanya? Suaminya, harga dirinya, bahkan dirinya sendiri? Malam itu, bulan purnama tergantung tinggi di langit kampung. Udara dingin, tapi di dalam rumah Ratri, hawa lain yang membakar. Darto datang lebih larut dari biasanya. Tidak membawa sayur, tidak dengan alasan hujan, hanya dengan hasrat yang sudah lama mereka berdua diam-diam pelihara.
Setelah sekian lama bermain dengan batas, malam itu mereka melangkah lebih jauh. Gorden ditutup, lampu dimatikan. Dunia seakan berhenti berputar di luar dinding rumah tua itu. Tapi mereka lupa, kampung kecil punya mata yang lebih tajam dari CCTV. Mata-mata yang tak pernah benar-benar tidur. Pak RT yang rumahnya hanya 2 rumah dari rumah Ratri, mengaku mendapat laporan dari warga. Katanya, ada gerobak sayur berhenti terlalu lama di halaman janda yang suaminya jauh di Belanda. Maka malam itu, ia mengetuk pintu rumah Ratri bersama 2 warga lain, lalu menendangnya ketika tak ada jawaban. Yang mereka temukan tak bisa dihapus dari ingatan. Ratri dan Darto dalam keadaan yang tak bisa dibantah. "Astagfirullah," teriak Pak RT, mukanya merah padam. "Kamu perempuan macam apa? Suamimu cari nafkah di negeri orang." Lanjut Pak RT. Tak lama, warga kampung berkumpul. Seperti digerakkan oleh satu kabar saja, mereka berdatangan dengan obor dan lampu senter. Ratri dan Darto dipaksa keluar, hanya sempat mengenakan kain seadanya. Mereka diarak. Darto tak melawan, hanya menunduk. Ratri menangis, tubuhnya gemetar. Di jalan kampung, suara-suara terdengar bagaikan pisau. "Tak tahu malu. Dasar janda genit." Dasar laki-laki hidung belang." Dan sumpah serapah lainnya. Anak Ratri menangis melihat ibunya ditarik warga. Seorang tetangga mencoba menenangkannya, tapi air mata anak itu seperti mengutuk seluruh kejadian. Malam itu bukan hanya aib yang tersingkap, tapi juga luka-luka yang selama ini tertutup rapat. Bagi Ratri, semuanya hancur. Harga diri, nama baik, dan mungkin juga kesempatan untuk memperbaiki hidup. Dan jauh di Belanda sana, Raka menerima pesan dari seorang kerabat. Foto istrinya dengan wajah tertutup syal, digiring warga seperti pesakitan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, rumah Ratri tak lagi terbuka di pagi hari. Gerobak Darto pun tak pernah lagi terdengar di gang kecil itu. Ia pindah ke kota lain, membawa aib yang menempel erat di pundaknya. Ratri tinggal bersama ibunya di desa sebelah, jauh dari bisik-bisik kampung yang dulu ia kenal. Ia memulai hidup baru dengan menjahit pakaian rumahan. Pelan, diam, tapi tetap berdiri. Raka pulang. Tidak marah, tidak bicara banyak, hanya menatap Ratri dengan mata yang seperti kaca retak. Ia mencium anaknya, mengambil koper, lalu kembali ke kota tanpa sepatah kata pun. Dalam sepi yang benar-benar sepi, Ratri akhirnya menyadari, rasa kesepian bukan alasan untuk menghancurkan kepercayaan. Dan cinta yang retak bukan selalu karena orang ketiga. Kadang, karena kita sendiri lupa memelihara rasa yang ada. Pesan moral dari kisah ini, kesetiaan diuji bukan saat semuanya indah, tetapi saat kesepian datang dan godaan mengetuk. Setiap pilihan yang kita ambil di saat lemah bisa membekas lebih lama dari luka fisik. Karena yang hancur bukan hanya hati, tapi juga harga diri, dan terkadang juga mengancam masa depan.